Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami dari kelompok 3 ingin ngeblog ke sejarah Kiai Mustafa. Oke, sekarang nama saya Damgu Sasi, absen 2. Nama saya Muhammad Abdul Iratomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, nomor absen 17. Kenalkan, nama saya Ivan Safik, nomor absen 14. Oke. Kita akan menjelajahi
bagaimana sejarah asal-usul makam Kiai Musyafa dan biografi Kiai Haji Musyafa pada semasa hidupnya. Dan disinilah kita sudah sampai di makam Kiai Haji Musyafa. Selamat datang di komplek makam Waliku, Desa Kertoharjo, Kecamatan Kaliwungu. Mau ke makamnya Pak? Kiai Musyafa. Aku apa ini? Ini ada batunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Musyafa semasa hidupnya terkenal sebagai ulama Islam Kaliwungu Kendal yang memiliki karomat dan kesaktian. Karena beliau dikenal sebagai waliullah yang artinya kekasih Allah, maka tidak heran jika beliau memiliki banyak kelebihan berupa karomah. Kiai Musyafa hidup antara tahun 1920 sampai dengan 1969. Seperti halnya makam wali-wali yang lain, makam Mbah Syafa kerap dikunjungi para peziarah, terlebih pada hari Kamis, Wage sore, dan Jumat Kliwon. Pada kedua hari tersebut, ratusan bahkan ribuan peziarah datang ke sana. Santri dari beberapa pesantren juga kerap menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan riyadah. Selama hidup, Mbah Syafa dikenal sebagai sosok yang zuhud. Ia sangat sederhana, baik dalam berpakaian maupun dalam bertutur kata. Kesederhanaannya dalam berpakaian membuat sebagian orang menganggap Mbah Syafa sebagai kiai yang sangat miskin. Bahkan ada orang yang menganggap Mbah Syafa adalah orang gila karena ia memang kerap berperilaku khawarikul adah, yaitu berperilaku di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Persangkaan orang bahwa Mbah Syafa adalah orang gila sudah terdengar sebelum masyarakat mengetahui karomah dan kewaliannya. Rahasia Mbah Syafa sebagai awali akhirnya terbongkar. Cerita pada suatu hari tetangga di sekitar rumah Mbah Syafa dibuat gempar. Saat itu setelah musim haji, ada seorang haji yang datang ke desa Mbah Syafa. Dia mengaku dititipi anggur oleh seseorang di Mekah untuk diserahkan kepada Mbah Syafa yang baru saja menunaikan ibadah haji di Mekah. Padahal tetangga Mbah Syafa mengetahui sendiri selama musim haji itu Mbah Syafa berada di rumahnya. Berbagai peristiwa aneh terjadi termasuk setelah ia meninggal dunia pada 13 Maret 1969. Seperti hal yang tertulis pada nisannya. Suatu ketika Rashid sedang membersihkan balai desa Kerajaan Kulon, Kaliwungu. Rashid, tukang sapu kantor tersebut, ditemui Mbah Syafa tanpa berbincang apapun. Mbah Syafa memberinya uang Rp1.000. Dia tidak mengetahui pada saat itu Mbah Syafa ia telah meninggal dunia. Anehnya, ketika sudah dibelanjakan, uang itu tetap utuh dan tetap ada di saku Rashid begitu ia sampai di rumah. Hal itu berulang hingga 3 kali, membuat gundah Rashid. Saya akan memberikan pertanyaan.
Apa benar Mbah Syafa dikenal sebagai sosok yang zuhud? Ya. Apa benarkah makam Mbah Syafa kerap dikunjungi para peziarah, terlebih pada hari Kamis Wage, sore, dan Jumat Kliwon? Ya. Ya. Apakah benar persangkaan orang bahwa Mbah Syafa adalah orang gila sudah terdengar sebelum masyarakat mengetahui karomah dan kewaliannya? Ya. Apakah benar rahasia Mbah Syafa sebagai wali akhirnya terbongkar oleh seseorang? Ya. Kenapa dalam kisah yang diceritakan pada apakah benar berbagai peristiwa aneh terjadi termasuk setelah ia meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1969? Ya. Kenapa dalam kisah yang lain diceritakan pada tahun 1940-an suatu hari Mbah Syafa menggali tanah hingga dalam? Ya. Takon Mbah badhe ngertos ceritanya Mbah Syafa, Mbah? Saudara-saudaranya yang adik-adik kunjungi, 4 orang, Mbah Wali Mustafa, Mbah Yeroyat, Yaya Buhair, Mbah Wali Mustafa. Itu semuanya diceritakan semua apa enggak? Iya, ceritakan semua. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pengunjung dari anak-anak sekolah SMK 4 Kendal datang di makam Mbah Mustafa, Mbah Yeroyat, Mbah Wali Mustafa, Yaya Buhair. Saya sebagai pengelola makam, nama saya Aminuddin, kampung Ngedukan, RT 03, RW 1. Jelas kan? Saya mau menceritakan satu-satu yang dikelola. Pertama kali Mbah Yai Mustafa, saya tidak tahu ceritanya karena dia dimakamkan di sini, diwafatkan di sini. Saya belum lahir. Saya tidak mau menceritakan karena tidak tahu. Daripada mendengar 1000 kali atau melihat 1 kali tapi nyata. Ya, yang tahu Mbah Yeroyat masa-masa hidupnya saya tahu, Mbah Wali Mustafa masa-masa hidupnya saya tahu, Yaya Buhair satu-satunya masa hidupnya saya tahu. Itu mau diminta sejarahnya. Pertama kali Mbah Yeroyat itu santrinya Yaya Irwan. Yaya Irwan wafat, dititipi kitab sama Yaya Irwan, Mbah Yeroyat. Disuruh syiar Islam, syiar agama. Mbah Yeroyat bertanggung jawab, dia mau menceritakan satu-satunya kitab yang dititipkan sama Mbah Yaya Irwan. Mbah Yeroyat itu semuanya demi agama Islam. Secara agama Islam itu dia pertama kali itu dia membaca kitabnya, yang mengaji juga, yang mendengarkan banyak. Terus dia itu selesai jam 9 rampung itu dia jualan sembako. Jualan sembako itu kalau belum naik harganya itu belum dinaikkan secara agama Islam. Enggak menimbun barang Yur. Nanti kalau sudah mahal dijual ya. Dan ini menurut agama Islam barang belum mundak ya turun tunggak. Orang kena menurut Rasulullah. Mbah Yeroyat kuwi kaya tapi tidak punya harta, perang tapi tidak punya musuh. Tahu nggak kira-kira? Mboten ngertos.
Kaya tidak punya harta itu kaya ilmu. Perang tidak punya musuh itu perang hawa nafsu. Sedang Rasulullah ora tahu ngamuk. Masa umatnya kok ngamuk, dia nggak berani. Rakyat seperti itu, dia itu punya sawah 2 hektar, yang satu itu buat yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang suku, yang satu hektar untuk kehidupannya dia. Itu Bayi Royat pernah disumbang seekor sapi, 36 sapi dari Rokok Budangga. Betul, 36 sapi. Bayi Royat ya tahu kalau itu agamanya lain, agama Nasrani. Masa waktu korban ikut-ikut korban kan kurang pas. Lain agama. Bayi Royat menolak. Masalah korban itu mudah, yang sulit itu membaginya. Sini kasih, sini belum, sini kasih, sini belum. Yang belum itu yang membicarakan. Masa ekor sapi 36 saya nggak kasih lah. Lebih baik sapi itu buat pulangkan saja. Saya mengucapkan rasa terima kasih atas sumbangannya, tapi sehingga saya terima. Nah, yang tahu-tahu itu biar cepat, biar rampung, itu cukup Bayi Royat. Terus sekarang di Mbah Wali Mustafa yang sini ya. Mbah Wali Mustafa itu masa-masa hidupnya itu orangnya itu penolong. Kalau ada dagangan jualan nggak laris, minta Bayi Royat, Mbah Wali Mustafa lelah ya laris, ya, yang sembuh semuanya Allah, minta pelantaran dari Mbah Wali Mustafa bisa sembuh. Dia ya juga kaya, tapi kaya ilmu. Jadinya kalau ada orang ngasih uang itu, dia nggak senang sama uang. Uangnya itu ke kasur, dikasihkan di bawah kasur, tempat tidur, semuanya. Sampai dia uang rusak, semuanya dikumpulkan, dimasukkan sarung, dibawa ke masjid, kota amal, masukkan kota amal semua. Ya dia itu satu itu, terus 2, Mbah Wali Mustafa itu ada tamu 4, bikin minuman 8, rasanya berbeda-beda. Satu teko ya monggo, satu teko rasanya berbeda-beda. Yang 4 bikinnya 8, yang rasanya satu teko berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang tawar. Itu satu teko, kewaliannya gitu, lihatnya kan gitu. Satu teko rasanya berbeda. Yang ada rasa teh, yang senangnya teh, yang senangnya kopi, rasa kopi, yang senang susu, rasa susu, yang senangnya air putih. Keajibannya dia seperti itu. Dia itu punya pohon kelapa, dia ingin manjat, nggak bisa, ditarik daunnya. Jadi buahnya dipotel, lebar dipotel. Saya kan keras, saya tunggu jam 1 sampai jam 6, kapan begininya belum begini-begini. Kalau saya besok pagi datang di rumahnya, pohonnya sudah berdiri lagi. Keajibannya gitu. Yang ditanyakan, itu menggali tanah itu, dia dari pucuk Dompengilon, pucuk Bayu sampai ke laut, itu jalan kaki. Jam 9 malam. Keajibannya gitu. Dia pernah rumahnya dibom, tapi tidak
berantakan, rumahnya dia masuk kokoh. Nah, 4 kali dibom nggak bisa hancur, bomnya sekarang diamankan di Kodim Kendal. Loh, masalah bom itu kan tahun berapa saya nggak tahu, tapi kan saya belum tahu, belum lahir. Tapi saya tahu itu sudah ada bom. Bomnya diamankan di Kodim Kendal. Sekarang Mbah Wali Mustafa itu keanehan kewaliannya seperti itu sudah selesai, sekarang tinggal Mbah Abu Her, ya. Abu Her cekak padat. Mbah Abu Her itu pengarang kitab Talqin, kitab Kubur. Nah, antara organisasi sama-sama Islam dari NU dan dari Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah pedomannya Quran dan hadis. Dia tidak percaya ada takonan kubur. Dia datang di rumahnya Mbah Yaya Abu Her. Nah, nggak percaya kalau ada takon kubur. Mbah Abu Her, kamu kalau tidak percaya saya bikin ruangan, saya masukkan, saya talqin dari atas, nggak usah tutup. Dia nggak berani. Itu yang tanya itu Haji Masrur yang punya PTDI Kaliwungu. Ya itu cekak padat seperti itu. Saya yang tahu-tahu saja itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, pamit. Amin. Ya. Dan itulah kisah sejarah makam Kiai Haji Musyafa dan biografi Kiai Haji Musyafa semasa hidupnya. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.